hasil kerja kelompok kami dengan materi manusia dan iptek dengan mata kuliah ilmu sosial budaya dasar dengan dosen pengampu Dr. Tengku Muhammad Sahudra MPD. Tetapi sebelum kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dengan rekan saya yang bernama Arini Sinta Zahara dan rekan saya yang bernama Ayu Nisa. Baiklah, tanpa banyak membuang waktu, langsung saja kita masuki ke materi pertama, yaitu tentang pengertian manusia dan iptek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian manusia dan iptek. Apa sih itu manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna, yang lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan memiliki hawa nafsu dan akal. Selain manusia memiliki hawa nafsu, tetapi yang paling berperan dalam diri manusia atau seseorang itu bukan hawa nafsunya, melainkan adalah akal. Mengapa? Karena akal digunakan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, akal juga berfungsi sebagai alat berpikir, membedakan mana yang buruk dan baik, berhitung, dan banyak lagi manfaatnya. Manusia disebut juga makhluk monopluralis, yaitu makhluk yang memiliki keberagaman yang cukup banyak. Dan manusia ini tidak pernah lekang dari ilmu teknologi. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya ilmu teknologi, maka semakin berkembang juga peradaban manusia ke depannya. Di sini saya juga akan menjelaskan apa sih itu iptek. Jadi, manusia tidak pernah jauh dari kata teknologi. Mengapa demikian? Karena teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satunya yaitu alat pendukung dalam kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi, iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya peradaban, maka semakin berkembang pula teknologi-teknologi yang ada di Indonesia. Contohnya seperti dari segi teknologi yaitu TV. Pada zaman dulu, tahun 90-an atau tahun 80-an belum ada yang mengenal namanya TV. Dulu masih menggunakan masih menggunakan yang katanya radio. Jadi maka dari situ kita dapat tahu, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula teknologi-teknologi yang ada di Indonesia. Dulu yang awalnya itu cuma sebatas radio, sekarang sudah berkembang, ada yang namanya TV, kemudian handphone atau smartphone dan masih banyak lagi. Jadi teknologi inilah sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena dia dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Seperti dulu kan kita tahu, kita ambil contoh dulu kita belajar hanya dulu kita belajar tuh hanya tatap muka atau yang formalnya yaitu di ruangan atau kelas gitu ya pada zaman dulu. Tapi dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya ilmu teknologi di Indonesia, sekarang sudah ada yang namanya kelas online. Disinilah kita dapat tahu bahwasanya itu teknologi ini sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kelas online ini, kita dapat memudahkan manusia, misalkannya di era sekarang, di zaman sekarang yang penuh dengan kita tahu bahwa Indonesia sedang dilanda dengan pandemi. Bukan saja Indonesia, juga di berbagai belahan dunia, di berbagai negara juga merasakan dampak dari virus ini virus ini. Jadi dengan adanya teknologi ini kita dapat menggunakan kelas online sebagai jalan alternatif
agar kita dapat melakukan pembelajaran dengan efektif, ya kan? Oke, jadi hanya segitu saja dapat saya sampaikan mengenai manusia dan iptek, dan bahan selanjutnya akan diselanjutkan atau dilanjutkan oleh teman saya atau rekan saya. Terima kasih, saya ucapkan. Terima kasih kepada rekan saya M. Ali Akbar yang telah menjelaskan apa pengertian dari manusia dan iptek. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu manfaat dari iptek secara umum. Yang pertama, mempermudahkan komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien. Yang keempat, dapat membawa manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat iptek dari berbagai bidang. Yang pertama, di bidang informasi dan komunikasi, yaitu A. Mempermudah komunikasi manusia meskipun berada pada jarak yang jauh. B. Mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Nah, yang kedua, di bidang ekonomi dan industri. A. Ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. B. Meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. C. Terjadinya daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Nah, yang selanjutnya di bidang politik. Di bidang politik yaitu A. Munculnya kelas menengah baru. B. Terjadinya proses regenerasi pemimpin. C. Timbulnya kesadaran regionalisme. Yang keempat, di bidang pendidikan. A. Munculnya media massa elektronik yang dapat menjadi sumber ilmu dan informasi pendidikan. B. Munculnya berbagai metode pembelajaran yang baru. C. Mempermudah sistem pembelajaran. D. Mempermudah dalam mengolah dan nilai dengan menggunakan iptek. Nah, yang kelima, bidang sosial budaya, yaitu A. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat. B. Memungkinkan pertukaran budaya yang cepat. C. Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa. Sekian, terima kasih dari materi saya. Saya akan menyambung materi dari rekan saya, Arini Sinta Zahara, tentang dampak iptek di berbagai bidang di dalam kehidupan manusia. Dampak iptek di bidang pendidikan. Iptek memiliki dampak positif dan negatif di bidang pendidikan. Dampak positifnya ialah inovasi di dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang, banyaknya perpustakaan online yang semakin banyak, dan munculnya metode pembelajaran yang semakin baru. Dampak negatif iptek di dalam bidang pendidikan yaitu kecanduan teknologi yang membuat para siswa malas untuk belajar, sarana untuk mencontek semakin banyak, dan pelanggaran kekayaan hak intelektual. Kemudian dampak iptek di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, iptek memiliki dampak positif yaitu pelayanan pemerintahan yang semakin baik serta akses informasi yang semakin banyak. Dampak negatifnya ialah biaya yang dikeluarkan akan semakin besar dan jangkauan akses yang akan semakin susah. Dampak iptek di bidang ekonomi ialah produktivitas industri yang semakin meningkat, bisnis teknologi yang semakin ramai, pembayaran secara online yang semakin marak-maraknya, resiko belanja online, dan pencurian data kartu debit. Sekian materi dari saya. Nah, itulah penjelasan mengenai materi manusia dan iptek. Selanjutnya kami akan menyimpulkan hasil penjelasan kami tadi, yaitu mengenai manusia dan iptek. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena telah dibekali nafsu dan akal pikiran. Sedangkan iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana iptek ini merupakan peran penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya sebagai alat penyokong bagi manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Adapun beberapa manfaat iptek secara umum yaitu 1. Mempermudah komunikasi. 2. Mempermudah pekerjaan manusia. 3. Waktu yang digunakan lebih efisien. 4. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya baru. Adapun dampak positif dan negatif iptek dalam kehidupan manusia. Dampak positif iptek ialah munculnya metode pembelajaran yang lebih baru dan lebih maju, akses informasi yang lebih banyak, serta produktivitas industri yang semakin meningkat.
Dampak negatif iptek di dalam kehidupan sehari-hari ialah kecanduan teknologi yang membuat orang semakin tidak ingat pekerjaannya, jangkauan akses yang semakin susah, dan resiko belanja online yang tiada hentinya setiap hari. Nah, itulah sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, ucapan, dan perilaku, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan